besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Nah, adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala Jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah merokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita enggak merokok, enggak jantan? Merokok lah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ni penakut. Merokok ya? Enggak Pak. Pas bilang enggak tu asapnya keluar. Enggak Pak. Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren, saya cuma setahun aja lari dari pesantren. Ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, aku bacakan Yasin 3 kali. Baik, tertidur membatalkan wudhu atau tidak? Kita lihat sekarang tidurnya seperti apa. Ada 2 sifat tidur. Ada 2 sifat tidur digambarkan oleh hadis. Satu hadis umum berbunyi, al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Al-ainani, 2 mata itu sumber kelalaian, wika'us sahi, sumber kelalaian. Sahi itu dari kata sahun, alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang-orang yang salatnya itu lalai mengingat Allah. Jadi saat salat pikirannya kemana-mana. Al-ainani wika'us sahi, 2 mata itu yarhamukallah, sumber kelalaian. Faman nama, siapa yang tertidur, nama falyatawadda, maka berwudulah dia. Hadis ini memberikan isyarat bahwa ada 2 hal yang penting di sini. Sebagian ulama memahami orang-orang yang tidur selama apapun atau sesingkat apapun, kalau dia sudah tertidur maka tidur itu membatalkan wudunya. Jadi wajib dia untuk berwudu kembali. Ini pemahaman di satu hadis dari hadis ini. Mayoritas ulama memahami hadis ini karena diawali petunjuknya dengan mata itu sumber kelalaian. Ini memberikan kesan bahwa orang yang tertidur dengan tidurnya, waktu tidurnya melupakan beberapa memorinya sehingga membuat dia menjadi lalai, lupa.
Maaf ya, ada kan yang tidur ketika dibangunkan linglung, ya. Nah itu diantara maknanya. Jadi kalau kita dibangunkan tidak sadar, berwudu. Tapi kalau ada seseorang yang dalam keadaan tidurnya misalnya masih bisa terjaga dengan baik, waktunya tidak terlalu lama, maka mazhab Maliki memandang tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Misal antara adzan dan iqamat kita sedang zikir tiba-tiba mengantuk, ya, tertiduran seperti ini kemudian terbangun, yang sering banyak terjadi contoh mudahnya khutbah Jumat, kan? Yang ketawa itu pengalamannya paling kencang. Saat khutbah Jumat kemudian kita tertidur, kan ada tidur macam-macam itu. Ada tidurnya yang cuma merem tapi masih mendengar, kan? Walaupun masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih nyangkut. Tapi ada yang tidurnya memang tidur lalai. Dia tidak mendengar sama sekali, keluar juga suara linglung. Yang seperti itu jangan malu, keluar wudu lagi. Hadisnya falyatawadda. Nah, dari hadis ini Bapak tinggal melihat kira-kira ada di posisi mana. Kalau tidurnya seakan melalaikan aktivitas kita maka berwudu lagi. Kalau tidurnya sejenak hanya sekedar kita memejamkan mata tapi masih bisa terjaga, maka mayoritas ulama memandang tidak perlu dia wudu lagi. Jelas ya? Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum. Dia pernah melakukan waktunya sampai ya. Baik. Jazakallah khair. Ada pertanyaan, ketika bangun terlambat misalnya jam 4 mana yang dilakukan? Ataukah istighfar atau mengejar tahajud, ya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita ukur-ukur misalnya jam 4 mau ke setengah 5 itu sudah mendekati waktu sahar. Sebetulnya pilihan terbuka bagi kita. Ingin tahajud silahkan, tidak dilarang. Ingin langsung kita beristighfar juga silahkan. Tapi supaya tidak rugi dua-duanya, kita lihat rumusnya. Yang paling standar kan tahajud itu diajarkan oleh Nabi 11, ya. Di hadis Abu Dawud nomor hadis 1367, tahajud pertama Nabi itu 13. Ketika ada Ibnu Abbas di sampingnya itu 13. Sebelum menikah dengan Aisyah itu banyak ditunaikan, kadang lebih daripada itu. Karena itu Umar menunaikan sampai 23. Sekarang di Madinah sampai 33, itu kan yang mulainya. Baik. Ketika berumah tangga dengan Aisyah, karena beliau sudah beranjak usianya semakin sepuh, Aisyah juga diberi contoh sesuai dengan kekuatan fisiknya, ditunaikanlah, dicontohkan yang standar, yang 11. Karena itu semua hadis tentang qiyamul lail dari Aisyah selalu diawali, saya melihat Rasulullah di luar Ramadan ataupun di Ramadan tidak pernah sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Karena setelah berumah tangga dengan Nabi. Sebelum berumah tangga itu variatif, apa namanya? Jumlah rakaat Nabi. Nah, di sini ada ajaran kepada kita, kalau kita ingin bisa menunaikan tahajud dengan yang standar, kita cari sampai 11. Oke? Ini yang paling standar. Sekiranya tidak mampu memenuhinya, boleh Pak 2 rakaat juga boleh. 2 rakaat witirnya 1, 4 rakaat misalnya witirnya 3 atau witirnya 1, silahkan, banyak formasinya. Kalau bangun jam 4:4 sudah masuk waktu sahar, maka Bapak boleh sholat 2 rakaat tahajudnya, tutup witirnya 1, jadi dapat tahajudnya, tinggal masuk kepada waktu saharnya. Baik ya? Dan kadang-kadang tergantung bacaannya, makanya tambah bacaan Bapak. Kalau dari dulu sampai sekarang An-Nas lagi itu bisa 11 rakaat 15 menit. Oke? Ayo, saya mau tekankan sebentar ya. Hadis Nabi At-Tirmidzi, catat hadisnya. Nomor hadis 2910. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, kan? Falahu asyru hasanatin, maka baginya 10 kebaikan, kan? Walam aqul, dan saya tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan itu digandakan jadi 10 kebaikan. Bayangkan. Hadis pertamanya. Hadis keduanya, perhatikan, nyambung ini ya. Hadis keduanya. Orang-orang yang nanti akan masuk surga di pembukanya, nanti disambut oleh malaikat, dibukakan pintu surga, dikatakan kepadanya, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran yang telah kamu tempuh saat di dunia, udkhuluha bisalamin aminin, kemudian silahkan masuk surga itu dengan perasaan yang tentram. Hadisnya belum sampai situ, perhatikan. Ini
di surga ini ada tingkatan, ini tidak saya hapus. Tadi ada berapa level? 4. Jangan mudah mengucapkan 4. Di setiap level ini ada tingkatan lagi. Level 1 ada misalnya surga Aden, ada Firdaus, ada apa ini macam-macam. Setelah masuk ke pintu surga ini, di sini diminta kita diibaratkan dalam hadisnya, faqra warattil. Sekarang baca bacaan Quran kamu yang telah kamu baca selama di dunia itu, telah kamu hafalkan. Warattil, kemudian baca dengan tartil. Fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Akhir bacaan kamu, disitulah tempat tinggal kamu. Itulah sebabnya anak-anak kecil yang kayak di Palestina, yang di Irak, di Afghanistan, di Afrika Tengah, di Sudan, di Darfur itu, kenapa menghafal Quran sejak kecil? Karena sudah digambarkan pada dirinya, ya Allah, nanti kalau saya di surga saya ingin baca sampai tingkat yang paling akhir, karena hafalannya sudah didapatkan. Saya kalau sejak saat di Timur Tengah itu, candanya anak-anak kecil itu kalau di Palestina itu 7 tahun gak hafal Quran, itu jadi aib di kalangan mereka. Nanti saling canda itu, kamu hafal berapa? Saya hafal sekian. Nanti saya sudah ada di atas, saya dadahin, kamu baru di atas, baru di bawah. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekiranya dimasukkan ke dalam surga, surat apa yang sudah kita persiapkan untuk baca? Dan tidak bisa ditukar dari belakang. Baca dari depan. Ayo, mumpung masih ada waktu, kita maksimalkan saat ini. Baca Qurannya, hafalkan Qurannya, dan dimotivasi oleh Allah. Subhanallah, lihat, subhanallah. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Lihat, alif lam mim, ada berapa huruf ini? 3. Dapat berapa di sini? Masih hitung-hitungan. Nabi kan tidak menyebutkan ini huruf 1. Nabi menyebutkan alif. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu arud. Ilmu arud itu menuliskan seperti yang diucapkan. Ini hurufnya apa? Alif, tulisannya begini. Alifun harfun, berapa huruf? 3. Masih hitung-hitungan juga. Ini huruf apa? Hamzah. Sudah 4. Ini huruf apa? Ha. Jadi kalau kita hitung, itu tidak akan terhitung sampai selesai. Saya ingin tanya, kalau dari satu huruf saja sudah dimotivasi oleh Allah mendapatkan banyak sekali kebaikan, belum juga tergerak untuk baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Disediakan mushafnya bagus, ada mushaf tajwid, mushaf tafsir, mushaf tahfidz, warnanya macam-macam, gurunya tersebar luas, bisa didapatkan dimanapun, rizkinya sudah diberikan, belum tersentuh juga untuk sekedar belajar baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dipelajari, dan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk sekedar belajar? Last point. Jadi malam nanti mau bangunnya berapa? Bagus pertanyaannya. Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, sungkan ditulis saja ya, dimajukan ke depan. Kalau tidak ada, saya nanti akan tutup. Dalam hal 11 rakaat ini ada 2 riwayat, Pak. Formasi tahajud ini sangat banyak sekali formasinya. Di antara formasi tahajud yang disampaikan oleh Rasulullah, tercatat kepada kita, itu ada 2 cara menunaikan yang 11. Yang pertama bisa dilakukan dengan 4-4-3. Yang kedua bisa dilakukan dengan 2-2-3. Jadi 2 dulu baru kemudian 3 di akhirnya. Dan cara yang terakhir ini pun bisa ditempuh dengan 2 cara. Baik ya? Bisa 3 sekaligus, bisa 2 kemudian 1. Tapi 2 kemudian 1 ini agak lemah riwayatnya, karena ini penafsiran. Ya. Jadi salat witir itu dipandang witir ketika menyatu ditunaikan 3 rakaat. Nanti di Ramadan akan saya bahas lagi. Hadisnya nanti dipahami. Rasulullah SAW menunaikan syafi wal witr, gitu kan? Menunaikan yang genap dengan yang ganjil. Maksud genap yang ganjil itu bukan membagi 2 witir kepada genap kemudian ganjil, bukan. Maksudnya dalam 1 sampai tahajud itu dibagi 2, ada sholat genap, ada yang witir. Genapnya itu yang kita lakukan, misalnya kalau 11 bisa sampai 10, bisa sampai 8. Witirnya itu yang ganjilnya, kalau 8 witirkan 3, kalau 10 witirkan 1. Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak ingin melakukan 4-4-3 itu juga bagus, ingin melakukan 2-2-3 itu juga boleh. Oke? Jangan kemudian kita saling memandang ini yang utama, itu yang tidak. Nah, bagaimana cara menunaikan di antara 4-4-3 dengan 2-2-3 itu? Dilihat kemudahan dan lihat situasi dan kondisinya. Saya beri contoh begini. Kalau situasi sedang kita tidak buru-buru, nyaman, lakukan yang 2-2-3. Kalau situasi kita sekiranya misalnya waktunya agak mepet, ya, kemudian masih bisa dilakukan 11 rakaat, lakukan yang 4, ya, 4-4-3. Karena kalau 4-4-3 berapa salam? Baik ya? Cuma 1 kali salam kan? Dari 4-nya 1 kali salam, 4 kedua 1 kali salam, 3-nya 1 kali salam. Dan tidak ada jeda duduk yang terlalu lama kan?
Tapi kalau dua-dua itu kan setelah dua duduk sebentar naik lagi, dua duduk sebentar naik lagi, itu dilakukan dalam keadaan yang tenang. Tapi baik 4-4-3 ataupun 2-2-3, pertanyaan saya, kenapa dinamakan dengan tarawih? Padahal Nabi tidak pernah menyebutnya dengan tarawih. Nah, tarawih itu cara menunaikannya. Tarawih itu dari kata roha. Roha itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan tenang dan nyaman. Jadi walaupun 2-2-3 ataupun 4-4-3, lakukan dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Itu poinnya, Pak. Kalau tertidur dalam sholat, wudhu, di para ulama membahas masalah tidur. Mungkin masalah pembatalan. Jadi hubungannya dengan membatalkan wudhu. Jadi kalau kita dalam keadaan duduk, disebutkan dalam fikih madhab kita Imam Syafi'i, bahwa masalah orang tidur membatalkan wudhu atau tidak itu ada 8 pendapat. Kita ambil madhab kita Imam Syafi'i, bahwa jika orang tertidur itu, maka tidak batal wudhunya. Sehingga kalau dia melakukan sholat bisa dengan wudhunya, karena dia memang tidak batal wudhu. Tapi dengan catatan dia itu adalah duduknya adalah mumakkin maq'adahu. Dengan catatan duduk seperti ini yang menjadikan dia duduk nyaman, posisi duduk beneran. Biarpun dia bersandar gak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan posisi sujud, posisi baring, maka itu batal wudhunya. Batal wudhunya. Sehingga kalau ada orang misalnya melakukan sholat ya, kalau dia sempat tidur dalam keadaan dia bukan duduk, maka batal sholat, batal wudhunya, sekaligus ya batal sholatnya. Batal wudhunya, ya batal sholatnya. Jadi Anda duduk begini ketiduran berjam-jam, ya agak batal. Asalkan posisi kita duduk. Kemudian kita perlu bertanya ya, kenapa kalau posisi duduk? Pertama adalah ada pada zaman Nabi. Kenapa kalau posisi duduk kalau tidak batalkannya? Jawabannya adalah pertama ini terjadi pada zaman Nabi. Nabi suatu ketika itu sholat isya kemalaman. Dan sahabat Nabi tetap kekeh nunggu baginda Nabi untuk bisa sholat dengan beliau. Sholat. Jadi telat sampai isyanya kemalaman. Rupanya waktu Nabi datang itu para sahabat Nabi ada yang ngedengkur. Sampai dikatakan dagunya itu jatuh ke dadanya. Sampai bersuara. Kalau dagu jatuh ke dada, ini kira-kira tidurnya bagaimana? Kalau miring nggak bisa. Tidur, duduk. Kemudian setelah itu Nabi datang sholat dan mereka tidak disuruh untuk melakukan wudhu lagi. Maka ini difahami oleh madhab Imam Syafi'i bahwa duduk, posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Syaratnya duduk beneran begini, ya. Cuman kalau kita amati, kita cermati, kenapa kalau kok beda antara duduk? Padahal pembahasannya adalah pembahasan hilang akal, ya. Pembahasan kan hilang akal. Jadi yang membatalkan wudhu adalah hilang akal, kan gitu ya. Hilang akal karena gila, karena mabuk, karena judi. Termasuk ini karena tidur. Nah, tidurnya ternyata tidur yang tidak memakin maq'adahu. Jadi kalau Anda duduk seperti itu, tidak batal wudhu kalau tidur di masjid dan sebagainya. Biarpun nyandar, biarpun sandarannya kalau ditindah kita jatuh, nggak apa-apa. Karena selagi posisi, mohon maaf, saya pengen menyebut itu gimana sih bahasa Indonesia yang cakep. Kita itu duduk pakai apa? Pakai kaki atau pakai itu? Saya pengen bahasa yang lembut itu. Ya, maka ya itu. Jadi kalau kita lagi mendudukkan di lantai itu, asalkan posisi duduk itu aman. Sebab kata Nabi al-ain wika usah, mata ini yang mengikat lubang belakang. Kalau mata ini tidur, lubang belakang bisa kebuka, maka mungkin sekali batal wudhu dia. Karena nggak bisa menahan. Dan karena akalnya sudah nggak ada, maka dia nggak malu. Mungkin tiba-tiba kita mendengar orang tidur buang angin. Dia tidur, kalau nggak tidur nggak akan buang angin, malu ada orang kiri kanan. Kalau sudah tidur dia nggak sadar. Dan ternyata para ulama mazhab Syafi'i khususnya itu mengatakan kalau selagi duduk begini nggak akan batal.
Biarpun dia bersandar begini, saya sandar, nggak batal. Makanya kalau Anda ngantuk betul, kemudian di masjid malas wudhu, ya jangan baring tidurnya, duduk. Biarpun bersandar tidak membatalkan wudhu, bersandar. Kenapa? Memang subhanallah ya, kalau kita cermati lebih dalam lagi, memang kalau orang posisi duduk begini itu tertutup itu wilayah. Itu wilayah jalur belakang itu tertutup. Bahkan mungkin sederhananya kalau seandainya Anda dalam posisi duduk memaksakan buang angin tanpa Anda harus merubah posisi, itu mungkin angin akan bersuara keras. Dan tidak mau keluar sebetulnya dia, hanya menjerit dia. Nah, tapi kalau ini posisi subhanallah, makanya kalau kita amati kok sampai begitu ya ulama ini cara mengamatinya itu, jadi memang kalau sudah posisi duduk itu aman. Nah ini makanya ada usah ragu saya, kalau Anda duduk begini tidak akan